Mbak, apa mereka mereka saya nggak ngerti ya, intinya kenapa sih suka memberitakan sesuatu yang tidak benar gitu kan. Maksudnya kan gini, kalau kayak saya nih, saya dan teman-teman saya yang lain itu harus siap untuk bisa menerima gosip apapun. Baik buruk, namanya juga artis, namanya juga seleb ya, harus mau digosipin apapun itu. Cuma kan balik lagi ke masyarakat menilai. Jangan terus tiba-tiba langsung dia bikin bikin berita yang gagal, contohnya ngatain pelakor, terus ngatain orang, maaf nih, mungkin paling titit ya mas, titit gitu ya mas. Terus udah gitu sampai bahkan berani naruh barang kemaluannya, ya dadah, ya ampun semua. Aku agak jauh gini ya, sampai naruh, maaf, barang kemaluannya di kita gitu kan. Kayak itu nggak, itu kan kita sebagai perempuan merasa dilecehin ya mbak. DM gitu. Ya nge-DM. Pertama WA kan saya kan memang kalau yang manajemen itu kan nyambung sama, jadi di Instagram saya itu handphonenya itu walaupun nggak dikasih di biodata itu, kalau misalkan kita ada kontaknya itu mesti nyambung di WA. Tapi kan WA ini kan yang pegang bukan hanya aku, jadi aku tahu, manajemen pun juga tahu gitu. Jadi kebetulan ada gambarnya dia dan dia tuh sering sekali memberikan alat kelaminnya itu, sampai bahkan otomatis kan namanya aku teteni, apa ya bahasa Indonesianya, iya, aku apalin gitu loh. Nah, aku apalin sampai akhirnya DM juga, ada Instagramnya karena dia juga kasih IG-nya kan. Oh ini orang kok ngelama ya, maksudnya kok Melunjak. iya gitu. Kok ngelunjak, kok nggak ada etikanya, sekali dua kali mungkin oke lah mbak, walaupun aku agak jijik, maaf ya, karena kan dia sampai mengeluarkan itunya kan, menunjukkan itunya dan mengeluarkan putih-putih itu juga. Jadi kan kita ini apa-apaan sih, jadi aku kayak kesulut gitu. Apalagi pas ketika aku lagi live, dia dikit-dikit ngajakin hubungan suami istri. Terus udah gitu manggilnya aku tuh bukan manggil artisnya tapi manggil dengan orangnya sekali, oke. Besok lagi aku live 2 kali, oke. Padahal udah WA juga kan. Terus sampai akhirnya kan aku kesel, aku pingin tahu. Akhirnya aku otomatis lihat profilnya dong. Iya kan, setelah aku sebut namanya, walaupun aku live kan aku capture, aku lihat profilnya, memang ada foto-fotonya berani banget gitu kan, ada foto-foto berani banget. Dan fotonya itu anak kecil. Mukanya itu anak kecil, anaknya masih sekolah, tapi ternyata setelah ini kan ketahuan bahwa itu cowok kan. Bawa cowok dewasa gitu. Itu baru satu. Yang lain-lain banyak, Mbak. Gitu. Jadi aku gini, ini orang-orang kok makin merajalela sampai ngatain aku pelakor. Terus kemudian sekarang dia malah beralih bahwa handphonenya itu bukan dia yang pegang, tapi handphonenya dipegang oleh temannya. Minta maaf Kak Dewi, tolong, aku masih sekolah, aku takut dimarahin sama papa sama mama. Jadi bukan aku, teman aku. Ya mana temannya juga minta maaf. Terus ambil bikin video nangis-nangis. Kalau aku mau jahat, itu kan anak di bawah umur, aku bisa taruh di Instagram. Tapi kenapa yang kemarin aku taruh di Instagram itu kan sudah tua, maksud aku dia udah dewasa. Harusnya dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lah kalau yang ini masih anak-anak kan masa depannya masih panjang. Kalau aku mau jahat ya aku taruh. Cuman kan aku masih melihat enggak lah gitu. Maksudnya enggak usah aku taruh untuk apa gitu. Cuman kan ya ampun, anak sekecil itu bisa nggak punya adab, nggak punya etika untuk ngomongin hal-hal yang berbau porno gitu loh itu. Terus yang kedua juga ikut-ikutan mengenai nggak tahu ya, semenjak aku agak tidak sesuai dengan dokter yang masalah kemarin itu, banyak banget yang ngebully aku gitu. Jadi aku banyak banget hatersnya. Biasanya aku tuh jarang loh mbak ada haters mbak, mungkin bisa dihitung lah. Semenjak aku sama dia bermasalah, kenapa banyak akun-akun yang nggak jelas ya gitu. Jadi selama memang tidak terlalu mengusik aku banget, kalau untuk urusan wawasan oke lah kita sharing. Tapi kalau sampai ngomong-ngomong kata-kata kotor, itu yang nggak aku terima gitu loh mbak. Itu sudah berapa lama sih Mami maksudnya mendapat perlakuan itu dari netizen, berapa lama? Kalau yang setelah masalah itu, masalah dengan kasusnya Kartika Putri, di saat aku speak up masalah itu, di saat aku menteksi nama itu. Gitu. Itu banyak banget tiba-tiba akun yang tiba-tiba nyelusup, bahkan dia bilang udah deh lu nggak usah sok pintar, lu kan goblok, profesi lu apa, lu mendingan maaf kocokin punya gue. Kan gimana mbak, aku kan kayak aku jadi maaf ya mbak, maksudnya gini, public figure itu kan dia bilang udahlah lu tuh public figure harus siap menerima olokan, harus siap menerima kata-kata yang tidak pantas. Emangnya public figure diciptakan untuk digituin? Sekarang situ waras atau enggak?
Iya kan Mbak, bukan berarti gue dihujat dong, gue nggak ngapa-ngapain, lu ngatain gue pelakor, terus lu katain gue maaf perempuan begituan yang bisa, terus pelakor kelas atas, terus lonte kelas atas apa, itu bahasa-bahasa dari mana gitu loh. Jadi kayak sampai aku bilang kan 100 M gue kasih deh kalau memang gue pernah godain laki orang, atau ya karena memang gak ada duitnya juga sih, maksudnya maksudnya itu karena memang gue juga nggak ngapa-ngapain, lu nggak bakalan bisa dapet juga gitu loh. Jadi bukan aku sombong juga gitu, maksudnya itu karena memang hal itu tidak aku lakukan gitu. Nih, itu kan udah kelewat batas gitu ya. Kenapa nggak terpikir untuk bawa ke jalur hukum? Kan aku sudah konsultasi sama Bang Sandi. Kata Bang Sandi bisa aja, kita tunggu aja lihat gitu, bisa aja, semua itu bisa Mbak, semua itu gampang banget, masalah hukum gampang banget. Tapi yang saat ini aku pikirkan adalah mereka ini kan ada juga yang masih anak-anak kecil. Kalau mau aku comotin itu akun tuh berapa akun, tiba-tiba kayak kemarin yang aku tag kan hilang kan, tiba-tiba dia ganti tulisannya Instagramer, itu apa maksudnya? Dari misalkan Aktifin kayaknya dinonaktifin. oh gitu. Iya, jadi tapi kan walaupun dinonaktifin kan kalau cyber itu bisa dapet sebenarnya seperti itu. Cuman gimana sih? Aduh, nanti aku pasti salah lagi, Mbak. Aku ke jalur hukum, ala Dewi Persik baper banget cuman masalah gitu aja ke jalur hukum. Padahal maaf dikata kita itu perempuan, artis itu kan cuma profesi ya Mbak. Coba kalau misalkan Mbak atau mas-mas yang nonton saya ini misalkan punya saudara perempuan, terus tiba-tiba saudara perempuan Mbak-mbak atau mas-mas ini atau istrinya dikasih kemaluan laki-laki, terus kemudian dipanggil lo, dan itu bukan sekali dua kali tiga kali mungkin kita inilah, dan itu berkali-kali sangat mengganggu sekali dan berisik sekali. Coba gimana? Tanggapan suami gimana nih? Sendiri sih bilang sama aku gini, lihat dong, kan aku tunjukin videonya, tunjukin videonya, terus nya iya apa, terus udah gitu dia juga ngeliatin video-video maaf porno laki sama perempuan kan, dia gini udah diblok aja Neng gitu, diblok aja gitu. Cuman kan aku sebagai perempuan yang kayak gue nggak bisa terima, gue diginiin banget gitu. Jadi mungkin kalau perempuan, kalau AA mungkin lebih ke beda lah daripada berantem gitu ya. Laki-laki kan malas lah ya. Tapi kalau perempuan kan lebih ke main perasaan ya. Kalau perempuan itu kan lebih kayak gila nih orang ngelecehin gue banget sih gitu. Jadi awas ya. Jadi aku tuh berontak gitu loh. Jadi lama-lama aku akhirnya bicara gitu. Aku juga capek Mbak kalau misalkan aduh Dewi Persik dikit-dikit ribut. Bukan gue kok yang ribut, orang itu yang cari panggung sama gue mulu gitu. Jadi gue juga capek kalau nggak ditanggepin orang ini ngelunjak gitu loh. Jadi kadang aku suka, Bang Sandi gimana ini gitu, terserah Mbak Neng aja. Yang sekiranya memang, coba bayangin kalau kita lapor ke polisi. Ya maksudnya kita ini ya Mbak. Ini bukan berarti aku tidak bisa lapor polisi ya. Misalkan aku lapor ke polisi, belum waktunya. Kebuang pastikan. Ya kan, bolak-balik pertanyaan ini dan ono. Terus kemudian pastinya kan orang yang tidak paham pasti akan, "Alah mentang-mentang lu punya duit ya, lu mempolisikan orang yang nggak punya, lu mempolisikan," kayak gitu pasti Mbak, itu udah pasti. Kita itu serba salah. Padahal kalau misalkan kamu memang merasa sadar diri bahwa lu tuh nggak punya harta, ya jangan sampai kamu tuh miskin akhlak gitu loh. Setidaknya lu jaga gitu. Kan kadang kalau ngomong, "Maafin saya Mbak DP, saya tidak akan mengulang lagi. Saya tuh nggak punya apa-apa. Keluarga untuk makan aja susah." Loh, kalau udah susah ngapain lu kasih kelamin lu ke gue? Kan orang sinting, coba. Kadang yang bicara itu kadang udah orang tua gitu. Astagfirullah gitu. Terus kadang perempuan, Mbak. Kadang perempuan, sesama perempuan harusnya kan punya empati ya. Ini kok malah nunjukin yang ya ampun, nunjukin ini lu mau ini, lu mau ini. Jadi kayak gitu. Mi, sebagai selebriti capek nggak sih ketika maksudnya ketika ada aja netizen yang selalu berulah gitu? Ya capek lah Mbak, maksudnya gini, ada kasus, aku lihat di akun gosip, wah gue jadi lihat akun gosip kemarin, ya itu ya, ada perempuan punya anak masih bayi umur 4 bulan, karena dia menyalahgunakan sosmed, akhirnya dia kena undang-undang ITE, akhirnya dia dipenjara. Saya ngeliat komennya di situ, pemerintah yang salah lagi. Padahal pemerintah kan sudah memberikan aturan yang harus ditaati, yang harus dijalankan, bukan malah kenapa adanya. Jadi gini, ada seseorang yang menyebutkan bahwa
akhlak dan etika itu dia bilang gue mendingan lebih baik punya akhlak daripada gue punya etika. Salah. Akhlak itu adalah perbuatan, etika itu adalah aturan. Jadi kalau gimana kamu bisa punya sikap kalau kamu sendiri aja tidak mentaati aturan. Nah, ini yang jadi aku bukan sok pinter ya Mbak, karena memang kebetulan gue cuma teori aja, pinternya teori, tapi pelaksanaannya gue masih seksi, gue masih yang suka aneh-aneh gitu loh Mas. Tapi kalau untuk urusan teori, karena aku dulu pernah sekolah agama, makanya aku tahu apa artinya itu semua. Jadi itu yang jadi salah kaprah, akhirnya orang-orang tuh ngatain, aduh terlalu inilah pemerintahan sampai bikin undang, kan kasihan itu punya anak umur 4 bulan gini. Yang seharusnya kan yang diingatkan tuh adalah ibu-ibu itu mendingan Bu urusin suaminya. Udah gitu rawat badannya Bu, supaya badannya kecil lagi kayak perawan, jadi suaminya nggak kemana-mana ya. Terus kemudian jangan main HP terus. Kalau udah punya keluarga mendingan fokus sama suami, fokus sama anak, bersih-bersih rumah daripada ngerumpi, ngegibah, ngomongin artis, ngomongin ini yang nggak tahu ibu cerita sebenarnya. Rugi loh, akhirnya kalau udah di penjara apa Bu? Coba, nama ibu jelek sendiri, ibu suka ngerumpi. Nah jadi kalau misalkan banyak pelakor di mana-mana, kita harus introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan gitu loh. Aku yakin sih Mbak, masih banyak kok laki-laki yang waras. Mereka nggak akan mungkin cari perempuan lain kalau misalkan istrinya, misalkan nih punya, ya maksudnya walaupun 1001 ya, punya istri yang baik, bisa beres-beres rumah, bisa ngelayani suami dengan baik, nggak suka rempong, pasti dicintai sama laki-laki. Percaya deh. Tapi kalau udah perempuannya suka ngegosip, ngomongin itu, ngomongin ini, apalagi main sosmed, suami datang Bu, siapin kopi, pijitin, mandiin kalau perlu Bu. Nah itu bagus, pahala daripada ibu ngestalkingin artis-artis. Woi pelakor lu, makanya lu punya artis, jangan Bu, jangan muka aurat mulu lu, tete lu terlalu gede, nggak bagus begini. Ibu-ibu pakai jilbab, udah kendor begini, udah tua, inget taubat gitu kalau omong. Ya Allah. Mi, ini kan emosi ya Mi. Iya kadang saya manusia biasa Iya, gitu kan. Mi terakhir, mungkin nggak sih kan Mami itu kalau olahraga kan pakainya seksi dan memang punya tubuh yang bagus gitu ya. Itu pemicunya mereka bersikap begitu karena postingan Mami ketika lagi olahraga pakai baju seksi. Mbak, kalau aku pole dance, pakaian aku tuh malah sangat sopan. Kalau yang lain tuh tupis loh malah Mbak, underwear sama BH aja itu kalau pole dance. Karena memang maaf ya, untuk mengikat besi itu memang kita tidak boleh menggunakan baju yang jadi bajunya pun juga baju pole dance. Aku tuh atasan sama bawahan tuh udah panjang, cuman ketat aja. Saya rasa sih baju-baju ketat juga orang yang lain juga pakai sepedaan, mereka bajunya ketat-ketat juga. Bahkan malah ada yang sampai ditonjolin teteknya yang segede ember gitu kan, sampai digoyang-goyangin kayak tribal. Ada gitu. Jadi semua sih tergantung bagaimana mata kita untuk untuk memfilter pandangan ya gitu. Kalau dan juga mindset kita. Kalau misalkan mindset kita positif, pasti otomatis yang keluar ataupun tulisan jempolnya yang keluar pasti positif. Tapi kalau negatif, ya begitulah gitu kan. Terima kasih banyak Mami Makasih ya waktunya. Mas. Makasih.